warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Bumi Waras dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf Dewan serta staf SD Negeri 3 Bumi Waras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga kegiatan inti, yang keempat adalah refleksi, kemudian doa, dan terakhir penutup. Baiklah hadirin, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Menuju kepada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 3 Bumi Waras. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Pak Denny Saputra SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Bumi Waras, yang saya hormati staf DU dan penjaga sekolah SD 3 Bumi Waras. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita berikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang kelas SD Negeri 3 Bumi Waras ini dalam rangka menghadiri yaitu undangan Ibu Tetin terkait pengimbasan yaitu hasil nyata budaya positif di sekolah. Harapannya Bapak dan Ibu nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Tetin ini dapat Bapak Ibu pahami, dapat Bapak Ibu praktikkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jika ada satu dua hal yang memang Bapak Ibu kurang begitu paham dan lain sebagainya, dapat ditanyakan pada sesi diskusi dan umpan balik di akhir sesi ini. Dan harapannya kita semua dengan adanya gerakan pengimbasan seperti ini salah satu cara kita untuk belajar bersama Dewan Guru SD Negeri 3 Bumi Waras. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dimohon keikhlasan waktunya lebih kurang 60 menit ke depan untuk menyimak apa paparan dari saudara kita Ibu Teti. Saya sendiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Menuju kepada acara selanjutnya yaitu acara inti, kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan, yang akan dipresentasikan oleh Ibu Tetin Bembrina SPD. Pada Ibu Tetin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya
kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat sering salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 3 Bumi Waras, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 3 Bumi Waras yang sudah berkenan hadir dalam undangan saya. Dalam hal ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan, yaitu saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Nah, pada kali ini saya akan menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Ya, kurang lebih waktunya 1 jam ke depan. Sebelumnya saya terima kasih dulu sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di ruangan ini. Oke, bisa saya mulai? Bisa ya? Oke, mohon kerjasamanya di sini. Di sini adalah topik yang akan disampaikan. Terima kasih. Di sini topik yang akan saya sampaikan yaitu budaya positif di sekolah. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Kurang lebih ada 7 materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama, nah, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini karena waktunya siang ya, supaya kita agak lebih santai, makanya saya buka dengan permainan atau games. Cobalah buka. Mari kita bermain permainan berikut untuk memahami makna posisi kontrol. Nah, saya boleh minta 2 orang, Bapak Ibu, untuk maju ke depan untuk mengikuti permainan. Cobalah buka. 2 orang, boleh? Oke, Ibu Vina. Satu lagi boleh? Boleh satu lagi. Sebelah sini, oke. Satu lagi. Nah, di sini perannya ini Bu Vina sebagai A, Bu Mega sebagai B, ya. Nah, saya akan beri sesuatu ke Bu Vina. Boleh? Di sini anggaplah Bu Vina saya minta untuk ada di sini membayangkan sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Vina. Sesuatu yang sangat berharga di hidup Bu Vina. Sudah dibayangkan? Sudah. Anggaplah sesuatu yang berharga itu Bu Vina masukkan ke sini. Masukkan. Set. Oke. Tutup ya. Nah, kemudian kita lipat sesuatu ini. Kemudian Bu Vina masukkan ke dalam tangan. Nah, ya, dalam situ ya. Jadi, yang berharga buat Bu Vina ini ada di dalam genggaman Bu Vina. Nah, sekarang Bu Mega sebagai B, ya. Bu Mega boleh merayu, boleh membujuk, boleh mengancam, boleh juga pokoknya berusaha untuk supaya Bu Vina ini mau buka tangannya. Ya, bagaimana caranya supaya Bu Vina ini mau membuka tangannya? Kembali kayaknya ya. Kembali ya. Oke, tukar aja ya. Oke, ya udah. Jadi Pak, ini agak berat, Bu Mega. Boleh cara Bu Mega terserah. Boleh merayu, boleh memberi sesuatu, boleh nangis, boleh. Pokoknya bagaimana caranya Bu Vina mau membuka tangannya untuk menunjukkan apa sesuatu yang berharga bagi Bu Vina. Boleh kita mulai, yuk sini Bu Mega.
Pina boleh nggak sih sebentar aja liatin si Pina apa sih? Bu Pina sebentar saja Bu Pina. Bu Pina kan orangnya baik. Maaf. Boleh ih sebentar saja ini. Ini sesuatu yang berharga dalam hidup saya, Bu. Nggak apa-apa loh sebentar kan cuma saya aja. Nggak bisa. Nggak akan saya kasih ke teman. Saya aja boleh ya? Nggak boleh, Bu. Kita kan berteman. Nggak bisa, Bu. Ih, tolonglah Pina. Nggak bisa, Bu. Ih, tolonglah Pina. Nggak boleh maksa saya. Itu kena pasal sekian loh, Bu. Pengancaman ini, Bu. Pina, saya udah baik-baik Bu Pina. Kirain Bu Pina, tolonglah Bu Pina. Ini ada untungnya buat saya juga, nih, Bu. Saya pengen tahu loh Bu Pina itu apa? Ya, Itu saya- apa? Ini sangat berharga dalam hidup Iya, saya. berharga, tapi kan saya pengen tahu aja. Sebentar aja. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ayah lu. Kasih duit. Kasih duit. Jalan-jalan. Kalau bisa ajak ngomong. Ayo Bu Pina, nanti kita jalan-jalan. Tempat saya makan sudah. Mohon maaf ini, Bu. Walaupun ini saya beritahu ke Ibu, tapi ini nggak ada untungnya juga buat Ibu. Ya nggak apa-apa lah, saya cuma pengen tahu aja loh Bu Pina. Iya. Bu, ini sesuatu yang berharga buat saya, bukan buat Aja Ibu. loh. Bahkan saya kasih teman. Tolonglah Bu Pina. Tolonglah Bu Pina ya. Nggak apa-apa lah ya. Agak takut saya sama dia. Soalnya narik-narik. Udah megang, udah kasih dia, gua kasih duit. Jadi keputusannya Bu Vina mau buka atau enggak? Hah? Nggak mau. Bu Vina mau tidak? Tidak. Jadi Bu Vina ngambil keputusan untuk tidak membukanya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat guru-guru hebat. Terima kasih Bu Vina. Mega. Oke. Jadi tadi Bu Vina punya sesuatu yang berharga buat Bu Vina, ya. Nah, Bu Vina dirayu dengan Bu Mega. Bagaimana caranya? Tadi merayu, ujung-ujungnya mengancam, ya. Kemudian main fisik juga, ya. Oke. Tetap Bu Vinanya tidak mau membuka dan memberitahu Bu Mega. Nah, di sini pertanyaan saya, siapakah yang memiliki kontrol untuk memutuskan sesuatu? Maksudnya Bu Vina mau membuka atau tidak? Siapa kira-kira yang memiliki kontrol tersebut? Siapa? Bu Vina. Walaupun sudah dirayu, dibujuk, diancam, ditarik-tarik, Bu Vina tetap tidak mau. Berarti di sini kesimpulannya adalah setiap hal apapun yang terjadi, ya, tetap kontrol keputusan itu ada pada diri kita sendiri, ya. Itu kesimpulannya. Jadi posisi kontrol di sini artinya kita yang memiliki kontrol penuh dalam mengambil keputusan. Sekalipun itu Bu Vina mau membuka, berarti Bu Vina memberikan kesempatan, memutuskan untuk membuka itu, memberitahu itu, bukan karena dikontrol oleh orang lain. Tetap keputusannya adalah karena Bu Vina bersedia untuk membuka, ya. Jadi pengambilan keputusan tetap ada pada diri sendiri. Oke, bisa dipahami sampai sini untuk posisi kontrol. Oke, setiap orang memiliki tujuan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri pasti memiliki tujuannya. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol dalam sekolah.
atau dalam kelas ya, karena kita sebagai seorang guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang kita tanpa sadar kita memerintah murid, nak duduk yang rapi, nak apalagi ya, nak bicara yang baik, nak yang antri misalnya, bergantian, bergiliran, seolah-olah kita yang mengontrol murid. Benar tidak? Padahal itu adalah sebuah miskonsepsi. Sebenarnya sering juga kita temukan, kita sudah merasa mengontrol anak itu. Nah, ayo baris, tetap aja kan. Ada yang lari-lari, ada yang ganggu temennya, karena dia tetap keputusannya ada pada anak itu. Jadi sebenarnya ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya salah. Ya, guru tidak bisa mengontrol murid. Tetap keputusan itu diambil oleh si murid. Bagaimana cara kita membujuk tadi kan, mau merayu, mau bicara yang baik, atau kita mengancam sekalipun. Oke? Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang-kadang kita sudah bicara yang baik. Nah, bicaranya pokoknya yang positif terhadap anak. Nah, kadang-kala itu berhasil. Ya, kadang-kala itu berhasil. Namun, lambat laun si anak pasti akan menyadari, oh, dia itu, ibu guru itu bicara baik-baik, merayu-merayu saya karena ada maunya. Nah, jadi untuk penguatan positif ini bukan tidak efektif, tapi hanya dalam jangka waktu pendek, ya, tidak dalam jangka waktu panjang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Nah, ini yang kadang-kadang kita berpikir bahwa anak itu kalau misalnya dimarahin baru nurut, anak itu kalau kita maki-maki baru dia mau ikutin, begitu ya. Padahal untuk yang satu ini, membuat orang merasa bersalah itu jatuhnya adalah ke hasil yang negatif, ya. Jadi tidak menguatkan karakter anak tersebut. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, karena kita kan lebih dewasa dari murid, ya kan? Padahal tetap saja keputusan diambil oleh murid itu sendiri. Mau sebanyak apapun kita bicara, bertindak, tetap yang mengambil keputusan adalah murid itu sendiri. Oke, nah di sini diminta untuk merubah pandangan dari yang miskonsepsi tadi. Kita rubah pandangan kita dari stimulus respon, ada tindakan baru ada respon, dan ke teori kontrol. Contohnya seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama, padahal sesungguhnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menghargai apa isi pikiran orang lain, menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan menganggap bahwa pandangan kita, hasil pemikiran kita itu yang terbaik, itu yang benar, tapi kita bisa coba untuk menghargai pandangan orang lain. Oke, selanjutnya makna disiplin. Nah, teori kontrol sangat erat hubungannya dengan makna disiplin, dengan disiplin. Nah, dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Ya, disiplin artinya belajar. Di sini ada dijelaskan tujuan disiplin positif. Jadi di sini tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi menanamkan motivasi pada diri murid itu. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya menanamkan motivasi. Ya, nanti ada di slide selanjutnya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, nah mereka memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Motivasinya datang dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya. Nah,
tadi disinggung disiplin positif itu proses untuk membuat motivasi yang datang dari diri sendiri berhubungan dengan nilai-nilai yang murid yakini. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal seperti yang kita dipajang di kelas, ada nih profil pelajar Pancasila. Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Jadi banyak ada komunitas atau ada bagian-bagian yang sudah membuat nilai-nilai, contohnya ada profil pelajar Pancasila, ada IBO Primary Years. Jadi di sini contoh nilai-nilai kebajikan universal itu ada misalnya saling menghormati, saling menghargai, disiplin, kemudian ada banyak sekali ya di situ contohnya nilai-nilai universal. Nah, jadi motivasi intrinsik itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana murid itu tertanam untuk melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Contoh mereka meyakini bahwa harus hormat terhadap guru. Ya, ketika dia hanya mematuhi aturan dari luar misalnya, ada aturan harus saling hormati. Kalau dia nggak saling nanti dianggapnya dia tidak hormat, baru dia saling karena ada aturan. Berarti itu masih ekstrinsik, hanya ingin karena faktornya dari luar. Tapi ketika itu datangnya motivasi dari dalam diri sendiri, itu akan lebih kuat. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira coba Bu Mega sebagai manusia kira-kira sekarang lagi butuh apa? Butuh duit. Butuh duit untuk apa Bu Mega? Untuk segalanya. Untuk segalanya. Ya, biasanya duit digunakan untuk apa Bu Mega? Belanja. Belanja apa biasanya? Biasa sayur-sayuran. Sayur-sayuran berarti untuk makan. Ya kan? Oke, berarti Bu Mega butuh duit untuk makan. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu apa aja tadi kata Bu Mega? Butuh makan, butuh duit untuk makan. Benar sekali. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita inginkan, kita butuhkan, dan kita melakukan tindakan untuk mendapatkannya. Ya, kita sebagai manusia pasti ada secara alamiah melakukan tindakan untuk mencapai kebutuhan kita. Nah, lalu apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mega. Manusia itu pasti butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, dan butuh kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu masuknya di kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan. Ini kelompoknya adalah contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Itu masuknya di kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Ya, selanjutnya ada kebebasan. Contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Contohnya bermain, kemudian ada juga humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, kita sering kan ngobrol sama-sama sesama rekan guru karena kita juga membutuhkan kesenangan. Ya, oke. Selanjutnya, nah di sini ada 3 motivasi manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada pasti ada 3 contoh motivasi manusia yang biasanya dilakukan, yaitu dia melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan.
Contoh, ada murid datang terlambat. Dia tidak datang, kalau dia datang terlambat, dia tidak boleh masuk kelas atau dia dihukum di depan lapangan. Kalau di depan lapangan, dia pasti akan merasa apa? Merasa malu. Kebutuhan dasar manusia tadi, dia masuknya kemana? Merasa harus diakui, ya kan? Dia akan kehilangan kebutuhan dasar manusia untuk yang ingin diakui, ingin dihargai itu tadi. Oke? Nah, ada orang-orang yang mematuhi sebuah aturan karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ada orang-orang yang saya harus datang tepat waktu supaya misalnya gaji saya tidak dipotong misalnya. Jadi itu menghindari ketidaknyamanan. Atau nanti saya dihukum, disuruh lembur misalnya begitu. Nah, yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya karena ingin dianggap bagus, ingin dipuji, ingin terlihat baik, kemudian mendapatkan imbalan. Misalnya, kamu kalau misalnya datangnya tepat waktu, nanti ibu kasih permen. Nah, karena dia menginginkan sesuatu, itu motivasinya. Dan kedua motivasi ini, karena motivasinya itu berasal dari luar, berarti dia masuknya ke motivasi ekstrinsik. Ya, dia termotivasi kalau ada sesuatu. Ya, di sini masuknya motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh, ada seorang anak yang dia bangun pagi, sholat subuh, mandi misalnya, dia teratur. Karena memang kalau dia tidak teratur, dia akan terburu-buru dan dia tidak suka kalau terburu-buru. Ada yang seperti itu. Jadi dia termotivasi karena dia memang mau disiplin. Motivasinya itu karena dia meyakini bahwa dengan dia tidak terburu-buru, dengan dia disiplin, maka kegiatan dia akan lebih teratur. Itu contoh. Salah satu contoh motivasi yang datang dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, nah untuk ini masuknya ke motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang paling baik adalah motivasi yang ini. Ya, walaupun terkadang kita sebagai manusia kan ada kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar manusia ingin merasa kesenangan. Mungkin dengan dipuji kita senang seperti itu, ya kan? Nah, itu manusiawi. Hanya saja untuk motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang ketiga ini, masuknya motivasi intrinsik karena itu datang dari dalam diri dia sendiri, termotivasi karena dia meyakini nilai-nilai itu tadi. Selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada tiga perilaku yang biasa kita lakukan untuk mendisiplinkan. Ya, ada namanya hukuman, ada juga konsekuensi, dan ada juga namanya restitusi. Mungkin hukuman kita sudah tahu ya, hukuman ya. Konsekuensi juga kita sudah tahu. Konsekuensi apa konsekuensi? Berjanji, kesepakatan. Oke. Sedangkan kalau restitusi di sini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, contoh di sini ada hukuman. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, baik itu secara fisik maupun mental. Kamu ini terlambat terus datangnya, gak pernah tepat waktu. Oh, jadi apa kamu? Nah, itu verbal ya. Ketidaknyamanan menyakitkan ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena ada kesepakatan. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya ini, gitu ya. Nah, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak itu diberi pilihan, ya, diberi pilihan untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Kemudian ada juga kalau hukuman itu tidak nyaman
murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, saya pernah ada cerita waktu dulu di sekolah yang lama. Teman saya bercerita bahwa saya menyesal. Menyesal kenapa? Saya merasa banyak orang-orang yang mengesampingkan profesi guru, selalu mengedepankan profesi dokter misalnya. Padahal profesi guru dan dokter itu sama-sama penting. Kenapa saya bilang gitu? Menurut kamu bagaimana kok kamu berpikir seperti itu? Begini, kalau dokter itu bertarung dengan nyawa seseorang. Ya, kalau dia salah kasih resep, salah kasih obat, salah kasih diagnostik, itu bisa taruhannya nyawa seseorang, ya kan? Nah, terus kalau guru apa? Saya bilang gitu. Kalau guru, saya dulu pernah dibentak oleh guru saya. Padahal saya itu membantu teman saya. Jadi pada saat ulangan ceritanya, dia ini ulangan nih duduk ya, gurunya di depan. Kemudian penghapus temennya yang di meja sebelah itu jatuh. Penghapusnya jatuh. Kemudian dia mengambilkan, ini penghapusnya, dia ngomong begitu. Yang guru lihat apa? Ngobrol, ulangan ngobrol, gitu ya. Jadi gurunya langsung, apa ini tuh? Ngobrol aja, ini kan lagi ulangan, tahu kan ini lagi ulangan. Nah, setiap orang kan punya kebutuhan masing-masing, kebutuhan dasar manusia tadi itu. Ada yang pada saat itu posisinya dia memang lagi tidak bisa menerima masukan dengan baik, lagi nggak enak lah ya jatuhnya. Dia dimarahi seperti itu di depan gurunya. Dari situ dia bilang sama diri dia sendiri, saya nggak mau nolongin teman saya lagi. Kalau saya nolongin teman saya yang disalahin. Sampai besar dia jadi orang yang saya tuh nggak punya banyak teman karena saya nggak mau berteman karena kejadian itu. Lalu apa hubungannya antara dokter dengan guru? Kalau dokter taruhannya adalah nyawa, sedangkan kalau guru, ketika kita salah merespon tindakan murid, salah merespon, kita berpengaruh pada kehidupannya sepanjang kehidupannya. Dia itu SD, kejadiannya itu waktu itu SD dia bilang, sampai dia kuliah ikut kajian, dia bilang ikut kajian begitu baru dia menyadari Allah alami, maksudnya kehendak Allah, hidayah dari Allah begitu. Jadi di situ dia berpikir bahwa sama loh. Jadi untuk merespon tindakan murid itu kita harus hati-hati karena itu akan berpengaruh pada kehidupannya. Ya, sama juga dengan di sini. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya, ini sama lanjutannya ya. Nah, di sini kalau hukuman itu identitasnya masuk identitas gagal negatif. Kemudian untuk identitas sukses itu masuknya di disiplin, konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi itu netral dan restitusi itu positif karena dia ada perbaikan, ada kerjasama antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah. Posisi kontrol guru. Nah, di sini sambil saya jelaskan ini, sambil Bapak Ibu mengira-ngira saya ada di posisi mana sih, gitu ya. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Keempat ada posisi pemantau dan kelima posisi manajer. Pada saat saya mempelajari modul ini, saya merasa tersinggung. Langsung tersinggung gitu memahami model ini. Jadi Bapak Ibu barangkali nanti setelah mempelajari modul ini akan tersinggung barangkali seperti saya. Saya juga waktu itu saya merasa tersinggung ya. Wah, ternyata saya ada di posisi ini gitu ya. Gak apa-apa, tapi itu supaya membuat kita untuk lebih baik lagi ya. Selanjutnya untuk posisi penghukum
itu biasanya seorang menghukum, ya benar, lanjut. Nah, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau fisik kita bisa tahu ya, memukul, mencubit, verbal itu dari kata-kata. Kemudian pembuat merasa bersalah itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Jadi yang diciptakan guru pada posisi merasa bersalah ini itu menurut saya lebih parah dari posisi penghukum, karena dia menanamkan dalam diri murid, membuat anak itu berpikir kalau saya itu rendah, kalau saya itu buruk dalam hati muridnya, dan itu akan mematahkan motivasi. Ya, yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, untuk posisi teman ini ada positif dan negatifnya. Biasanya positifnya ya kita dekat sama murid, tapi negatifnya biasanya anak-anak jadi kelabasan, tidak menghargai gurunya, jadi tidak ada batasan. Ini biasanya terjadi di SMP, SMK. Waktu itu pas diskusi modul ini itu banyak yang sharing di posisi teman ini. Ya, jadi ada di positif dan negatifnya. Kemudian murid juga akan merasa ibu guru itu pasti belain saya. Jadi ketergantungan. Ada ketergantungan. Yang keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Saat diawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau itu begini, aturannya apa? Pakai sepatu itu. Kalau nggak pakai sepatu itu apa konsekuensinya? Begitu. Kalau posisi pemantau. Jadi dia sesuai saklek ya dengan aturan. Itu posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi manajer ini nanti ada masuknya di langkah di restitusi, bersambungnya dengan restitusi. Ada langkah-langkah bagaimana sih kita merestitusi anak. Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan anak supaya dia paham loh bahwa yang dia lakukan itu salah, tanpa kita menjudge, tanpa kita harus memaki, tapi dia tahu kalau itu salah. Dan kita juga mencari solusinya bersama-sama dengan murid. Bukan kita yang membuat aturan, kita yang membuat hukuman, kita yang menentukan apa konsekuensinya, bukan, tapi bersama dengan murid. Selanjutnya, nah, di sini penghukum biasanya kata-katanya patuhi aturan saya atau awas. Kemudian pembuat merasa bersalah biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Merasa rendah pasti dia kan, dibilang begitu. Nah, posisi teman, ayo bantulah demi bapak ya, misalnya. Ayo bantulah demi bapak ya, nanti dimainin sama muridnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pemantau, peraturannya apa, konsekuensinya apa, seperti yang tadi saya jabarkan. Dan terakhir posisi manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misal nih, dia ada masalah sama temannya misalnya, dia mengejek temannya. Menurut kamu, mengejek itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa kamu mengejek? Gak ada, Bu, iseng aja. Oh, kamu merasa senang ya karena kamu mengejek temanmu? Iya, Bu, saya iseng aja soalnya, cuma bercanda misalnya gitu kan. Tapi itu baik atau tidak? Tidak, misalnya gitu ya. Kemudian diarahkan lagi, kira-kira masuk ke keyakinan apa sih yang kamu lakukan ini? Kamu tidak menunjukkan keyakinan apa? Kan kita punya keyakinan kelas, ya kan? Misalnya tidak menghargai, misalnya masuknya di situ, tidak menghargai, ya. Dan kita arahkan lagi, kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana? Coba kamu solusinya bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti itu. Nah, untuk posisi guru yang paling baik adalah di posisi manajer, ya. Selanjutnya, nah, coba di sini saya punya pertanyaan tentang posisi apakah
Ya, yang pertama, karena kamu memakai sepatu warna putih dan itu melanggar peraturan sekolah, lebih baik kamu lepas sepatumu dan biar seharian kamu tanpa alas kaki. Gak usah pakai sepatu aja seharian. Ini kira-kira posisi apa? Angkat tangannya. Kira-kira posisinya dia di posisi di mana? Ya, pemantau. Benar pemantau? Pemantau. Karena kamu memakai sepatu warna putih dan itu melanggar peraturan sekolah, lebih baik kamu lepas sepatumu dan biar seharian kamu tanpa alas kaki. Penghukum. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau pemantau itu kan aturannya apa? Ada konsekuensi yang sudah tertulis apa gitu ya. Sedangkan ini dia pelanggarannya terjadi pada saat itu dan konsekuensinya terjadi pada saat itu juga. Maksudnya langsung, udah lepas aja sepatu kamu biar gak usah pakai sepatu aja sekalian. Nah, berarti dia masuknya ke penghukum. Oke, tadi siapa yang jawab penghukum? Bu Tati, boleh ambil, aku ada sedikit oleh-oleh. Satu aja, bukan oleh-oleh cemilan. Buat Bu Tati. Sama-sama. Nah, sekarang ada lagi yang selanjutnya, coba Bu Linda. Selanjutnya, nah, gimana coba? Tuh, saya sengaja tadi nggak sebutin, nanti kalau bisa jawab, saya kasih sesuatu. Iya, supaya motivasi yang datang dalam diri kalian, bukan dari karena ingin dapat sesuatu, gitu ya. Saya sengaja nggak kasih tahu. Biasanya kan, oke, saya ada tanya jawab, nanti saya kasih sesuatu gitu kan. Jadi saya sengaja, karena kita sedang belajar tentang motivasi ya. Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Oke. Siapa duluan tadi? Ada duluan tadi. Apa? Membuat merasa bersalah, benar tidak? Betul. Untuk makin ajarin kayaknya itu. Yang tadi ini pasti. Ini buat Bu Rohani ya. Nah, jangan dong. Ini buat Bu Rohani. Sama-sama. Oke, saya rasa itu udah paham lah ya untuk posisi ini ya. Nanti di akhir-akhir nanti ada lagi. Selanjutnya aja Bu Linda. Next. Oke, next. Lagi. Oke, nah di sini tentang keyakinan kelas. Ikhlas, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi keyakinan kelas itu nanti ada butir-butir nilai-nilai kebajikannya yang bisa untuk memotivasi anak, meyakinkan diri anak bahwa nilai-nilai itu yang harus diterapkan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini pada saat saya menerima modul ini, saya merasa keyakinan kelas yang sudah saya buat itu benar, yang di atas, yang di kelas saya. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan di modul ini, ternyata masih belum tepat. Ya, di sini ada yang pertama. Pembentukannya yaitu murid-murid berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kan ada aturan sekolah, ya kan? Jadi keyakinan kelas itu terlahir dari peraturan sekolah. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan, yaitu umum kan? Kemudian dilarang merokok. Kemudian apa lagi? Tidak boleh datang terlambat, seperti itu ya. Nah, yang kedua, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi kalimat bentuk positif. Dilarang kalimat positif atau negatif? Negatif. Tidak boleh. Negatif atau positif? Negatif. Jadi, untuk keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi dari peraturan
itu kita ubah peraturan yang tadi, kita ubah, kita hilangkan kalimat negatifnya. Kemudian selanjutnya menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh tadi, dilarang buang sampah, tidak boleh datang terlambat, ya. Kemudian kita ubah kalimat positif jadi apa? Datang tepat waktu. Dan kita ubah, kita harus temukan nilai kebajikan apa? Datang tepat waktu itu nilainya apa? Masuk ke nilai disiplin, benar sekali. Jadi pada keyakinan kelas yang kita tulis adalah nilainya disiplin waktu, seperti itu ya contohnya. Kemudian tadi misalnya tidak boleh mengejek teman, kemudian kita ubah ke kalimat positifnya jadi apa? Menghargai teman. Oke. Kemudian kita buat nilainya apa yang keluar itu? Saling menghargai dan menghormati. Nah, begitu. Jadi untuk keyakinan kelas, nilainya itu harus muncul. Nah, punya saya di atas, yang sudah saya buat, itu baru di tahap mengganti kalimat mengganti kalimat yang tadi yang negatif menjadi kalimat positif. Belum ada nilai yang muncul. Nilai-nilai kebajikannya tidak muncul. Nah, kemudian yang keempat yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Jadi tidak usah banyak-banyak. Paling nggak rata-rata 5 lah ya. Kemudian selanjutnya meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Boleh misalnya anak kelas 1 ya kelas 2 mungkin dia belum bisa tanda tangan, boleh pakai cap air dicap. Jadi dia merasa menumbuhkan motivasi dia bahwa dia sudah sepakat nih, dia sudah setuju nih tentang keyakinan yang dibuat bersama itu. Nah, menandatangani sebenarnya bukan hanya sekedar menandatangani, tapi kita berikan penguatan. Nah, ini udah dicap jempol ya, berarti kamu harus bertanggung jawab menaati. Jadi ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawabnya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu melekatkan keyakinan kelas di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat seperti seluruh warga kelas. Jadi ditempel di dinding. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini adalah modul terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini di kelas. Nah, dasarnya sederhananya seperti ini ya. Segitiga restitusi ini cara kita untuk mencari solusi bersama murid pada saat murid itu melanggar disiplin. Jadi caranya ada cara namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya, Lin. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas itu contohnya begini teori kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya begini, kenapa kamu datang terlambat? Ya Bu, soalnya saya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Ya soalnya saya semalam tidurnya larut malam. Kenapa kamu ngapain emang tidurnya larut malam? Saya main game Bu misalnya. Jadi kita ajak kita korek-korek nih alasannya apa sih sebenarnya, ya. Kemudian, loh kamu main game, emang main game sampai jam berapa? Sampai jam 12 Bu misalnya, seperti itu. Oh kamu senang main game ya? Iya Bu misalnya. Nah, ini kita menstabilkan identitas. Kita cari tahu dulu, oh itu kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, yaitu apa masuknya? Kesenangan. Oh kamu senang main game ya? Iya Bu, saya senang main game. Saya semalam tuh mabar Bu sama teman-teman saya, game online. Oh pasti senang ya main game itu, memang di usia kamu lagi senang-senangnya main game. Iya Bu, bener Bu.
Nah, terus kita masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita validasi kalau perilakunya itu salah. Jadi di awal kita stabilkan dulu identitas siswa itu, murid kita itu, baru kita validasi. Iya, kamu senang ya main game ya? Iya Bu, tapi harusnya kamu bisa loh mengatur waktu supaya kamu tidak kesiangan karena main game. Jadi kamu paginya itu bisa datang tepat waktu. Jadi kita tetap meluruskan bahwa yang dia lakukan itu salah. Ya, tetap kita luruskan bahwa yang dia lakukan itu salah, ya. Nah, itu dia harus tahu, murid harus tahu bahwa itu salah. Kalau itu salah, kita harus luruskan kalau itu salah. Ya, tinggal penyampaian kitanya saja bagaimana. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kamu kan sudah datang terlambat nih, iya Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana sih yang belum kamu tunjukkan? Itu Bu, yang disiplin waktu Bu. Oh iya benar, kamu belum menunjukkan disiplin waktu. Harusnya bagaimana nih caranya supaya kamu bisa menunjukkan nilai keyakinan kelas kamu yang masalah disiplin waktu itu. Bagaimana caranya? Oh iya Bu, nanti saya main gamenya nggak sampai larut malam. Kita tanya dengan dia. Ketika dia memberikan pendapat, kita gali nih apa sih solusinya. Jadi solusinya itu dari dia juga gitu. Karena ketika kamu kalau besok itu kan dari kita, itu tidak bermakna buat dia, tidak bermakna buat murid. Tapi ketika kita minta anak itu sendiri, coba nak kamu pikirkan bagaimana sih caranya supaya kamu nggak datang terlambat. Berarti main gamenya jangan sampai malam Bu. Mikir kan berarti dia, ya kan? Nah, oh iya benar, berarti kamu jangan sampai malam mainnya. Berarti batasnya sampai jam berapa biasanya supaya nggak bangun siang? Berarti batasnya sampai jam 9 Bu. Oke, berarti sampai jam 9. Coba ya, kita coba kamu tidurnya sampai jam 9 kira-kira kesiangan atau tidak begitu. Sama, gimana kalau misalnya kamu tetap bangunnya kesiangan? Minta tolong ibu saya bangunin kali ya Bu, begitu. Jadi kan ada solusinya. Seperti itu kira-kira ya. Nah ini ya contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh misalnya nih ada lagi, dia ngeledekin temennya. Murid saya ada namanya Aryadi, yang kemarin itu ya Bu ya, yang dia mengejek Aura. Nah itu masalah itu yang saya angkat di segitiga restitusi. Dia mengejek temannya. Kenapa kamu mengejek? Nggak ada Bu, iseng aja. Oh kamu iseng, emang dengan kamu mengejek apa yang kamu dapatkan? Nggak ada Bu, kamu senang ya? Iya Bu senang, berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Nah ada loh cara yang lebih baik untuk kamu mendapatkan kesenangan tanpa kamu merugikan orang lain. Caranya gimana? Kita minta anak itu untuk berpikir sendiri ya. Kita membimbing karena tugas guru adalah menuntun laku murid ya. Kita hanya membimbing ya, kita ikut sertakan anak dalam pencarian solusi. Selanjutnya, nah contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, baiklah di sini ada sedikit video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Kewajiban sebagai murid di sekolah, sehingga jika kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu untuk bermain game sampai lupa waktu, maka kamu sendiri yang akan rugi. Iya Bu. Sekarang coba Ibu tanya, atas hal yang sudah kamu buat ini, apakah kamu sudah menunjukkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Tidak Bu. Nah, keyakinan kelas yang mana yang belum Arya tunjukkan? Datang tepat waktu dan selalu bertanggung jawab Bu. Nah, betul sekali. Jadi, keyakinan kelas itu harus ditunjukkan dalam sikap kita sehari-hari ya Nak. Jadi bagaimana seharusnya agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi? Datang tepat waktu Bu. Nah, bagaimana caranya agar Arya bisa datang tepat waktu? Saya akan tidur lebih awal dan membatasi waktu main game saya Bu, supaya tidak sampai larut malam dan mengganggu kewajiban saya. Nah, benar sekali Arya ya. Sekarang Arya udah tahu ya bagaimana agar Arya bisa datang tepat waktu. Jadi Arya akan mulai menunjukkan keyakinan kelasnya ya mulai sekarang. Ya Bu. Oke.
Sudah ya. Nah itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Ada bayangan nggak kira-kira penerapan segitiga restitusi ini? Ada ya. Nah itu tadi supaya tujuannya memunculkan motivasi disiplin positif yang berlandaskan motivasi intrinsik. Ya. Oke. Selanjutnya. Sekian dari pemaparan materi budaya positif. Sebagai guru diharapkan dapat memiliki disiplin positif karena guru adalah teladan bagi murid, ya, sehingga murid bisa melihat dan mencontoh langsung bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah dan budaya positif dapat tercipta. Oke, sekian dari saya akhiri. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan aktivasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Tetin atas paparan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Menuju kepada acara selanjutnya yaitu refleksi. Bapak Ibu, pada sesi refleksi ini Ibu Tetin Febrina akan membagikan secari kertas. Diminta Bapak Ibu untuk mengisi apa saja yang sudah didapatkan dari materi yang sudah dipaparkan. Silakan Bapak Ibu mengisi kertasnya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi bisa ditempelkan di karton yang sudah ada di dekat saya ini. Baik Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, boleh dari sebelah sini Pak, boleh Pak ditempelkan sini Pak, silakan. Ya, terima kasih atas refleksi dari Bapak Ibu dan masih ada lagi sesi refleksi berikutnya. Ini ada pertanyaan, bagi yang bisa menjawab pertanyaan silakan tunjuk tangan. Dan pertanyaan yang pertama, sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Pak Jaya. Terima kasih kepada MC dan pembawa acara sekalian. 5 kebutuhan dasar tadi, yang pertama adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup ya. Oke, yang kedua adalah melakukan bebas ya. Kebebasan. Lanjut ke yang ketiga adalah kesenangan. Ya. Yang kedua adalah maksudnya yang keempat adalah kasih sayang dan rasa disayangi ya. Langsung yang kelima adalah penguasaan. Terima kasih. Next, masih ada lagi. Sebutkan pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 motivasi manusia. Sebutkan 3. Ya, Ibu
tiga apa tadi motivasi manusia. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, benar nggak? Yang kedua untuk mendapat hadiah, ya nggak sih tadi yang kedua ya? Oh, motivasi yang datang dari diri sendiri. Terima kasih ya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Masih ada satu coklat tersisa. Masih ada. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, yang kedua manajer, yang ketiga pemantau, yang keempat bersalah, pemberi bersalah, yang kelima teman. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu yang meriah kita semua. Ya, menuju kepada acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Aan. Kepada Pak Aan dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini ada baiknya kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tetin dapat kita laksanakan dan diterapkan kepada murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wa akhir wa sallim tabaraka an kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga apa yang ilmu yang telah dibagikan oleh Ibu Tetin hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan marilah Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan saya tutup acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mengikuti aktivitas yang lain, habis ini olahraga kan? Nah, sebelumnya kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bermanfaat atau berfungsi untuk menimbulkan disiplin positif dari diri kalian masing-masing. Jadi disiplin positifnya itu menimbulkan motivasi yang hadir dari dalam diri kalian, ya. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kan peraturan kelas itu ada tidak di sekolah kita peraturan? Peraturan sekolah ada tidak? Contohnya apa aja? Memakai pakaian yang rapi, terus sopan, terus disiplin, kemudian menghargai. Oke, ada lagi? Larang merokok, kemudian tidak dilarang memakai sepatu warna putih. Di sini Ibu akan bagikan kertas yang Ibu minta kalian untuk isi apa saja sih peraturan sekolah yang kalian ketahui, ya. Ibu bagikan. Kalian tulis masing-masing satu aja contohnya. Bagi ke sana ya. Nih, bagi ke belakangnya. Ini ya, yang sudah boleh tempel di sebelah sini ya. Tempelnya di sebelah sini. Apa? Nggak usah dikasih nama. Yang sudah selesai boleh langsung tempel di sini. Tempel di sini. Susun ke bawah.
Oke. Oke, baik. Nah, ini peraturan sekolah yang kalian tulis ya. Ibu baca beberapa ya. Di sini ada datang tepat waktu. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan ya. Kemudian ada juga tidak boleh jahil sama teman. Tidak boleh no bullying ya, tidak boleh membuli, saling membuli, tidak boleh. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Kan kalian sebagai murid, ya kan? Kalian pasti ingin sekolah yang nyaman dan aman buat kalian. Iya tidak? Ya. Nah, sekarang Ibu minta beberapa orang untuk mengemukakan pendapatnya. Seperti apa sih sekolah yang kalian impikan? Nah, Ibu minta pendapatnya. Seperti apa sekolah impian kalian? Yang mana? Yang apa? Yang bersih, kata April. Oke, ada lagi? Sekolah yang seperti apa? Apa? Yang subur. Maksudnya banyak tanaman. Oke, ada lagi? Ada, Syabil? Yang asri ya, sama tadi kayak subur ya. Jadi yang subur dan asri. Jadi sekolahnya itu banyak tanaman, jadi sejuk. Oke, ada dilarang membuang sampah sembarangan. Ya kan? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi tidak boleh saling mengejek. Oke. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 peraturan yang sudah kalian ketahui. Nah, apakah dari kelima peraturan ini sudah ada nilai-nilai yang ditimbulkan? Nah, jadi ada namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya Pravet Pelajar Pancasila. Selain itu ada juga yang lainnya. Ya, seperti menghargai, saling tolong-menolong, kemudian disiplin, ada banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu harus dimunculkan pada keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang akan kita buat. Ya, supaya dengan adanya nilai-nilai kebajikan itu muncul, dapat memotivasi diri kalian dari diri kalian sendiri. Jadi motivasinya itu karena kayak kalian meyakini nilai-nilai tersebut. Contoh, kalau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti harusnya seperti apa kalimatnya? Membuang sampah pada tempatnya. Benar ya? Jadi kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kita tarik lagi nih. Ini membuang sampah pada tempatnya itu berkaitan dengan hal apa? Menjaga kebersihan, benar sekali. Jadi nilai yang muncul adalah menjaga kebersihan. Jadi dia berkaitan dengan kebersihan, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh saling mengejek teman. Baiknya, tidak boleh membuli. Jadi kita membuat keyakinan kelas, itu kita hilangkan kata tidak, dilarang, jangan, itu kita hilangkan. Jadi kita ubah
ke kalimat positif. Contoh kayak gini tadi. Tidak ada kata dilarangnya kan? Ya kan? Jadi kita ubah. Nah, yang ini tidak boleh saling mengejek teman. Baiknya kita ubah jadi apa? Saling menyayangi. Oke. Saling menyayangi teman. Nah, nilai yang muncul dari ini adalah apa? Mengejek itu berarti tidak sopan kan sama teman? Ya kan? Tidak hormat kan ke sama teman? Ya tidak. Kemudian tidak menghargai sesama teman. Berarti nilai yang muncul adalah saling menghargai. Menghargai. Oke. Yang ketiga, dilarang datang terlambat. Baiknya kita ubah jadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, nilai yang muncul di sini nilai apa? Disiplin ya, disiplin masalah apa? Hah? Masalah apa ini? Waktu, berarti disiplin waktu. Jadi nilainya muncul, ya kan? Yang keempat, dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Berarti mematuhi aturan sekolah. Mematuhi aturan pemakaian atribut sekolah ya, atribut sekolah. Nah, di sini kita ubah nilainya yang muncul apa berarti? Mematuhi aturan pemakaian atribut sekolah. Berarti sikap apa di situ? Disiplin, ya kan? Karena dia patuh aturan sekolah. Nah, di sini disiplin mengenai apa? Disiplin pakaian atau atribut sekolah. Nah, yang kelima, tidak boleh ribut saat pelajaran. Hah? Tertib saat pelajaran, boleh. Tertib saat pelajaran. Nah, ini udah muncul nih nilainya, ya. Nilainya adalah tertib. Sekarang, untuk keyakinan kelas, jadi yang ketiga ini ya, Ibu hapus. Yang atasnya tidak kita pakai. Kita pakai keyakinan kelas yang sudah menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, di sini nilainya sudah muncul. Ini tentang kebersihan, ya kan? Yang ini saling menghargai. Kemudian disiplin waktu, disiplin pakaian, dan tertib. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai kebajikannya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini diharapkan kalian termotivasi. Diharapkan kalian termotivasi sendiri untuk melakukan disiplin positif ini, keyakinan kelas ini, berdasarkan keyakinan yang sudah kalian, nilai-nilai yang sudah kalian yakini. Jadi, mematuhi aturan, mematuhi keyakinan kelas, itu bukan lagi karena kalian takut dihukum, kalian takut dimarah, kalian takut dibully sama gurunya misalnya, dihukum di depan kelas, di depan lapangan misalnya. Atau kalian mematuhi keyakinan kelas itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin merasa paling bagus, merasa paling disiplin misalnya. Tidak seperti itu. Tapi keyakinan kelas ini dibuat supaya memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri kalian sendiri. Kalian mematuhi keyakinan ini karena memang kalian ingin menjaga kebersihan. Karena menurut kalian itu kan tadi bilang sekolah impian saya itu sekolah yang bersih, Bu. Berarti salah satu yang harus kalian lakukan adalah menjaga kebersihan, ya.
Jadi termotivasi untuk menjaga kebersihan karena kalian meyakini nilai-nilai tersebut. Paham sampai sini? Oke, kita baca sekali lagi keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Bisa disepakati bersama ini? Kita terapkan bersama bisa? Nanti Ibu akan tulis ulang di sini. Di bawahnya kalian diminta untuk tanda tangan sebagai tanda kalian menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Setuju? Setuju. Oke. Ibu Tetin dulu ya, sepakati ya. Oke, lanjut ya. Ayo buat barisan di sini. Ini pun jelek. Sipa. Aura juga bagus. Benar, sipa. Sudah? Oke, baik anak-anak. Ini tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati bersama. Nah, Ibu minta dan Ibu harapkan kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas ini dengan berdasarkan keyakinan kalian. Maksudnya dengan motivasi yang datang dari diri kalian sendiri, ya, bukan karena paksaan atau hal lainnya. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, baik Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.